Berdasarkan Ya, data rencana yang pemerintah dihimpun untuk sejak menerapkan Rabu 25 polasi Maret yang 2020 normal pukul 12 wabah siang COVID-19 hingga menjadi pukul sorotan dan 12 juga siang, perbincangan ada publik penambahan dalam 103 sepekan terakhir pasien. ini. Presiden Dengan Joko demikian, Widodo total ada sebelumnya mengatakan 853 Indonesia harus kasus siap COVID-19 menghadapi di fase Indonesia. new normal. Hal tersebut Sejumlah kepala daerah disampaikan Ahmad mengaku Yuryanto dalam kegiatan konferensi skenario pers di kehidupan Kementerian new Pada normal. Kamis sore. Selamat hari Minggu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan masuk dalam ibadah Minggu Trinitas. Untuk itu marilah kita mempersiapkan diri dengan segala keterbatasan kita saat ini. Meski kita terpisah jarak, biarlah kita tetap dapat bersekutu di dalam kasih Kristus yang tak terbatas dan tak terpisahkan oleh apapun. Marilah kita persiapkan hati kita dengan memujikan lagu Kidung Jemaat 242. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengawali ibadah kita dengan sebuah pengakuan. Ibadah kita berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Hari ini gereja-gereja menghayati Minggu Trinitas. Jika kita mencari kata Trinitas dalam Alkitab, kita tidak akan menemukan kata itu. Trinitas merupakan doktrin gereja yang dikembangkan di kemudian hari. Sebagai doktrin, Trinitas ada dalam gereja karena penghayatannya terhadap misteri iman kepada Allah. Gereja meyakini bahwa Allah yang diimani itu adalah Allah yang tidak terjangkau oleh akal manusia. Karena itu benarlah bunyi ungkapan, jika engkau dapat mendefinisikan siapa Allah, maka Allah yang kau definisikan itu bukanlah Allah. Ungkapan itu menjelaskan bahwa kekuasaan Allah tidak akan dimengerti manusia. Misteri tentang Dia tidak dapat dipecahkan oleh siapapun. Jika Allah tidak dapat dimengerti dengan akal manusia, mengapa doktrin Trinitas dipertahankan gereja, bahkan dirayakan secara liturgis? Menghayati dan merayakan Trinitas bukan berarti harus mengerti semua hal tentangnya. Menghayati dapat dilakukan melalui pengalaman atau mengalami dan merasakan karya Trinitas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oleh karena Trinitas dialami dan dirasakan, maka setiap orang memiliki pengalaman berbeda-beda. Pengalaman yang berbeda-beda itu menunjukkan bahwa Allah mengasihi umat-Nya sesuai keunikan setiap pribadi. Kasih penyertaan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus berlangsung kekal dari penciptaan dunia hingga selama-lamanya. Melalui ibadah Minggu Trinitas ini, umat diharap memahami makna hidup dalam penyertaan Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
serta mensyukuri penyertaan Trinitas setiap hari. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Langit bumi ciptaan-Mu, kami pun anak-anak-Mu. Datanglah dengan kasih-Mu, Yesus Kristus Tuhan, yang membawa keselamatan. Yesus Kristus Tuhan, yang membawa keselamatan. Lahir dalam dunia ini, mati tapi bangkit lagi. Kaulah juru selamat kami. Ya Roh Kudus Tuhan, tolong kami lawan dosa. Ya Roh Kudus Tuhan, tolong kami lawan dosa. Sucikanlah hati kami, berilah hidup yang sejati. Tinggallah bersama kami, Allah kami yang esa, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Allah kami yang esa, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami datang menyembah-Mu, memasyurkan kuasa-Mu, puji syukur kepada-Mu. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama merendahkan hati kita di hadapan Tuhan sambil kita mengaku dosa kita dan memohon pengampunan dari-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, mata-Mu memandangku, sinarnya menembus benteng keangkuhanku, kehangatannya membangkitkan kepekuanku, sapanya membangunkan kelesuanku. Tampaklah kesalahanku, ketelanjanganku, cacat celaku, dan keakuanku. Bapa, angkatlah beban kami, bersihkanlah kami, karena kemuliaan-Mu tidak sebanding dengan dosa-dosaku, dan kesucian-Mu tidak sebanding dengan borok-borokku. Layakkanlah kami menyebut nama-Mu dan memuji nama-Mu. Layakkanlah kami mendengar sabda-Mu dan menikmati firman-Mu. Ketulusan, kerendahan, kehancuran hati kami pertaruhkan. Kasih-Mu, anugerah-Mu, ampunan-Mu kami harapkan. Seperti jatuhnya hujan ke bumi, kepasrahan kami. Seperti ketulusan anak kepada papanya, keyakinan kami. Amin. Dan pikiranku, aku
terimalah kasih yang murni, oh curahkanlah, taklukkanlah dendam dan nafsuku, tinggallah kau tetap di hatiku. Ya Roh Kudus, bangkitkan jiwaku, mari berkarya dalam hidupku. Firman-Mu-lah tumpuan yang teguh, dan ku dambakan rahmat-Mu penuh. Terimalah berita anugerah dengan penuh syukur berdasarkan Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat 31. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 31 mengatakan kepada kita demikian. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Ya Tuhan kami, betapa mulia di seluruh bumi nama-Mu besar, keagungan-Mu mengatasi langit, dinyanyikan umat-Mu. Ya Tuhan kami, betapa mulia di seluruh bumi nama-Mu besar, keagungan-Mu mengatasi langit, dinyanyikan umat-Mu. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, Kau letakkan kekuatan, membungkam mulut musuh dan pendendam. Ya Tuhan kami, betapa mulia di seluruh bumi nama-Mu besar, keagungan-Mu mengatasi langit, dinyanyikan umat-Mu. Jika kulihat langit-Mu, bulan dan bintang Kau tempatkan, siapakah manusia Kau mengingatnya dan mengindahkannya. Ya Tuhan kami, betapa mulia di seluruh bumi nama-Mu besar, keagungan-Mu mengatasi langit, dinyanyikan umat-Mu. Kau telah membuat Dia hampir serupa dengan Allah. Kau memahkotai Dia
Mari kita satu di dalam doa. Sang Firman yang hidup, yang tinggal bersama dengan kami. Mari berbicaralah dan sapalah setiap kami. Sehingga sebagai murid-murid-Mu, kami boleh sungguh-sungguh hidup, belajar untuk menjadi murid Kristus. Dan dimanapun Engkau mengutus kami boleh pergi memberitakan kabar baik kepada orang-orang di sekitar kami. Berbicaralah dan kami semua siap mendengar. Demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada hari ini terambil dari Injil Matius pasal yang ke-28 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-20. Injil Matius pasal yang ke-28 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-20 mengatakan kepada kita demikian. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Saudara-saudara, setiap kita disebut berbahagia jika setiap kita mau mendengar, menyimpan firman Tuhan, dan melakukannya di dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, minggu ini kita menghayati Minggu Trinitas. Setelah kita merayakan dan memperingati hari Pentakosta, hari di mana Roh Kudus dicurahkan atas para murid, maka minggu ini gereja menghayati ajaran atau dogma tentang ajaran Allah Trinitas, atau yang sering kita sebut dengan Allah Tritunggal. Saudara-saudara, ajaran tentang Allah Trinitas ini seringkali menjadi topik perbincangan yang menarik dan tidak ada habisnya. Dalam percakapan gerejawi seorang calon pendeta atau dalam percakapan dengan orang-orang di sekitar kita, pertanyaan yang sering kali disampaikan adalah, ada berapa Allahnya orang Kristen? 1 atau 3? Kalau Allah orang Kristen itu 1, bagaimana penjelasan tentang Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Kalau Allah orang Kristen itu 3, di mana letak kesatuannya? Saudara-saudara, walaupun topik ajaran tentang Trinitas ini menarik, tentu kita sepakat bahwa ajaran Trinitas ini tidak gampang dan tidak mudah dijelaskan. Mengapa? Karena berbicara bagaimana relasi di antara ketiganya. Berbagai ilustrasi kita pakai untuk menjelaskan tentang ajaran Trinitas. Orang seringkali memakai matahari sebagai sebuah ilustrasi. Mataharinya 1, tetapi ada sinar yang kita lihat, panas yang kita rasakan, pola pijarnya. Kita mengatakan mana yang disebut matahari? Kita mengatakan ketika saya merasakan panasnya, ketika saya melihat sinarnya. Ketiganya adalah 1 matahari. Ada yang menjelaskan dengan sebuah ilustrasi diri sendiri. 1 pribadi dengan peran yang berbeda. Di kantor menjadi seorang karyawan, di rumah sebagai kepala rumah tangga, di lingkungan sebagai ketua RT. Ada yang menjelaskan dengan sebuah ilustrasi 3 orang penari yang bergandengan tangan, menari berputar-putar membentuk sebuah lingkaran dalam keharmonisan dan sukacita sehingga terlihat 1. Saudara-saudara,
sekali lagi kita mengatakan, walaupun ada banyak ilustrasi yang dipakai, kita tetap mengatakan tidak mudah untuk dijelaskan dan dimengerti. Nah, karena itu saudara-saudara, kita mau mengatakan walaupun sulit, tetapi kita mau mengatakan percaya bahwa kita punya Allah yang membangun sebuah relasi untuk menyatakan karyanya, karya penyelamatannya bagi dunia. Saudara-saudara, sama seperti ajaran Trinitas yang tidak mudah untuk dijelaskan dan dipahami. Demikian juga dengan hidup sebagai murid Yesus. Hidup sebagai murid Yesus itu tidak mudah untuk dimengerti dan tidak mudah untuk dilakukan. Kenapa saya mengatakan demikian? Mari saudara-saudara kita coba memperhatikan perikop yang kita baca di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai dengan ayat 20. Di sana dikatakan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea. Saudara-saudara, ini menarik untuk kita perhatikan. Kalau kita lihat ayat-ayat sebelumnya, bacaan-bacaan sebelumnya, kita menemukan di sana bagaimana situasi dan kondisi para murid. Sejak Yesus ditangkap sampai dia bangkit, apa yang dilakukan oleh para murid? Mereka ada di dalam tempat yang tersembunyi. Mereka takut, mereka tidak membangun relasi dengan orang-orang di sekitarnya. Apa yang harus mereka lakukan? Keluar dari tempat persembunyian mereka menuju ke Galilea. Ayat 16 mengatakan mereka berangkat ke Galilea. Di Galilea apa yang mereka lakukan? Ayat 19 dan 20 menunjukkan kepada kita. Ketika mereka dipanggil untuk keluar dari segala ketakutan, kekhawatiran, menutup relasi dengan orang-orang di sekitar mereka. Mereka diberi sebuah tugas, diberi sebuah amanat, diberi sebuah panggilan untuk pergi kepada segala bangsa. Jadikanlah mereka muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara-saudara, menurut saya ini sebuah ayat yang sangat menarik untuk kita perhatikan. Kita seringkali mengatakan Matius 28 ini adalah sebuah amanat agung Yesus. Supaya kita menjadikan semua bangsa menjadi murid Yesus. Sebuah amanat untuk memuridkan banyak orang. Mari kita coba melihat perintah Yesus kepada para murid untuk pergi. Jadikanlah semua bangsa muridku, disampaikan oleh Yesus di Galilea. Mari kita coba lihat mengapa Galilea. Saudara-saudara, hal yang pertama yang kita lihat kenapa Galilea, kalau kita lihat dalam Injil Matius pasal 4 ayat 20 sampai 23, di sana ditunjukkan bahwa rupa-rupanya Galilea adalah tempat yang mempunyai tempat yang sangat berkesan di dalam diri para murid. Karena 4 murid Yesus yang pertama adalah berasal dari Galilea. Dan Galilea menjadi tempat untuk Yesus memulai karyanya. Ini menarik untuk kita perhatikan. Di tengah situasi para murid takut, khawatir untuk menyaksikan kami adalah murid Yesus. Mereka dibawa ke Galilea untuk mengingat kembali akan panggilan mereka sebagai murid Yesus. Mereka meninggalkan segala sesuatu, mereka meninggalkan perahunya, mereka meninggalkan keluarganya untuk mengikut Yesus. Galilea bukan hanya menjadi tempat tinggal dan tempat di mana Yesus memanggil mereka. Saudara-saudara, kalau kita mencoba melihat Galilea, maka Galilea termasuk negeri orang yang terpinggir atau terbuang. Karena mereka tidak mampu dan tidak mau menjaga kemurnian iman Yahudi. Terjadi
Imoralitas, kawin campur, dan lain sebagainya. Orang Yahudi ketika melihat orang-orang Galilea, mereka sangat menghina karena mereka tidak mampu menjaga kemurnian imannya. Sehingga dikatakan Galilea adalah negeri orang terpinggir. Di negeri orang terpinggir itu, Yesus mengatakan, pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Saudara-saudara, apa maknanya? Amanat agung Yesus ini tidak hanya sekedar mengatakan, jadikan semua orang sebagai murid-muridku. Tetapi amanat agung ini juga hendak menegaskan kepada para murid, jika semula mereka takut, khawatir, mereka meninggalkan relasi dengan orang-orang sekitar mereka. Yesus mengajak mereka keluar dari situasi itu, masuk ke Galilea dan menegaskan pergi untuk membangun relasi dengan sesama. Perlakukan mereka, orang-orang Galilea, orang-orang yang terpinggir dan terbuang itu. Perlakukan mereka, tempatkan mereka sebagai muridku. Saudara-saudara, apa yang mau dikatakan dari amanat agung Yesus ini? Kita mau melihat bahwa menjadi murid Yesus itu bukan hanya sekedar mengatakan, ya saya percaya kepada Yesus. Saya tahu bahwa salib menjadi lambang bagaimana Kristus menyelamatkan saya. Tetapi menjadi murid Tuhan ada sebuah panggilan yang tidak mudah untuk kita lakukan. Yaitu membangun sebuah relasi yang indah dengan sesama. Sebuah relasi yang mensejajarkan kita dengan orang-orang sekitar kita. Satu dengan yang lain saling terhubung, saling bergandengan tangan, saling memberi diri dalam sebuah persekutuan, sama seperti yang tergambar dalam ajaran Trinitas. 3 pribadi yang bergandengan tangan membentuk sebuah lingkaran untuk menyatakan sebuah karya keselamatan yang Tuhan kerjakan untuk dunia ini. Membangun sebuah relasi sama seperti yang dibangun di dalam relasi Trinitas, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bukanlah sesuatu yang mudah. Ada banyak ego, ada banyak kepentingan, bahkan ada banyak kekhawatiran dan ketakutan. Kalau saya membangun relasi dengan dia, jangan-jangan, itu yang sering kali kita katakan dan pikirkan. Jangan-jangan dia curiga, kalau saya datang sama dia, mencoba mendekat, jangan-jangan nanti saya dikira mau utang. Kalau saya mau membangun relasi dengan dia, saya takut. Kenapa? Jangan-jangan saya dikira jatuh cinta sama dia. Kalau saya mau membangun relasi dengan dia, nanti kalau dia itu memperlakukan saya semena-mena, malah sakit hati. Ada banyak ketakutan, ada banyak kekhawatiran ketika kita mencoba membangun relasi satu dengan yang lain. Membangun sebuah relasi yang saling melengkapi, saling memberi diri. Kita katakan tidak mudah. Dan itu adalah panggilan kita sebagai murid Yesus. Karena itu saudara-saudara, di bagian akhir dari amanat agung Yesus dikatakan, dan ketahuilah, aku, itu Yesus, Tuhan, menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Apa yang dikatakan ketika ada kekhawatiran membangun sebuah relasi yang baik dengan sesama. Yesus tahu betul itu bukan sesuatu yang mudah. Karena itu dia mengatakan, aku menyertai kamu. Kapan? Senantiasa, setiap saat.
Bukan hanya di momen-momen tertentu dalam situasi-situasi tertentu saja. Tetapi setiap saat dimanapun kita berada. Bahkan ketika upaya-upaya membangun relasi itu ada di jalan yang menanjak. Bahkan menurun. Ada di tengah badai atau angin sepoi-sepoi. Allah Trinitas itu mengatakan menyertai kita. Senantiasa. Tak hanya sampai di situ, penyertaan Allah Trinitas itu sampai pada akhir zaman. Saudara-saudara, bukankah ini mau menguatkan kita? Hidup sebagai murid Yesus, membangun relasi dengan semua orang bukan sesuatu yang mudah. Tetapi Allah Trinitas mengatakan jangan takut, aku bersama denganmu. Ada sebuah cerita yang sangat menarik. Dari seorang yang bernama Fanny Crosby. Dia menceritakan satu kali dia dipanggil untuk menjadi pembicara bagi sekelompok narapidana. Saudara-saudara, Fanny Crosby merasa ada kekhawatiran, ada ketakutan yang menguasai dirinya. Mengapa? Karena dia berjumpa dengan narapidana. Dia mengatakan ia akan berjumpa dengan orang-orang yang menakutkan, yang membuat ia merasa tidak nyaman, membuat ia merasa tidak aman dan tentram. Dia dipanggil di sana untuk menjadi seorang pembicara. Nah, di tengah ketakutan dan kekhawatiran itu, Fanny Crosby meyakini bahwa ini adalah bagian dari Tuhan memanggil dia untuk pergi menyampaikan kabar baik. Nah, ketika sampai di penjara, Fanny Crosby tidak hanya hadir menyampaikan firman lalu pulang. Ia menggunakan banyak waktu untuk membangun relasi, bercerita dan mendengar bagaimana para narapidana itu menghidupi doa-doa mereka. Fanny Crosby mendapat sebuah berkat yang luar biasa dari seorang tahanan yang bercerita bahwa ia selalu diliputi oleh rasa sesal yang sangat mendalam atas kesalahan-kesalahan yang ia perbuat yang menyebabkan dia masuk penjara. Narapidana itu selalu mengingat betapa sebenarnya ia tidak layak untuk dikunjungi Tuhan. Ia sebetulnya tidak layak untuk menerima kasih Tuhan. Ia sebetulnya tidak layak untuk mendapat anugerah Tuhan dibandingkan orang-orang sekitarnya. Karena itu saudara-saudara, dia mengatakan setiap kali berdoa, saya hanya mengatakan, ya juru selamat yang baik, jangan lewatkan aku. Narapidana itu mengatakan, saya tidak berani mengatakan Tuhan beri saya sesuatu. Berkat, kesehatan, tolong saya untuk menerima segalanya. Dia mengatakan saya tidak layak untuk itu. Yang saya lakukan di dalam doa saya hanyalah mengatakan, ya juru selamat yang baik, janganlah lewatkan aku. Saudara-saudara, rupa-rupanya doa narapidana ini terus mengiang dalam telinga dan pikiran Fanny Crosby. Dia mengatakan saya tersentuh dan terbekati oleh kesaksian seorang tahanan ini ketika ia bercerita tentang doanya. Karena itu Fanny Crosby mengatakan ketika saya pulang ke rumah, saya merangkai 3 bait syair yang didasarkan dari doa seorang tahanan. Syair itu dapat kita lihat di dalam Kidung Jemaat 26. Mampirlah dengar doaku. Yesus penebus. Orang lain kau hampiri. Jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Sebuah doa
yang menginspirasi, menghasilkan sebuah lagu yang sangat indah. Fanny Crosby mengatakan, ketika saya takut mencoba membangun relasi dengan narapidana karena rasa tidak nyaman dan aman, saya bisa lalui itu. Kenapa? Karena Allah Trinitas menyertai saya. Saya tidak ditinggalkan sendirian. Karena itu di tengah percakapan itu saya menemukan ada banyak berkat Tuhan. Saudara-saudara, kita dipanggil untuk merasakan, untuk menyaksikan hidup sebagai murid Yesus. Tidak mudah. Jangan takut. Allah Trinitas menyertai kita senantiasa sampai akhir zaman. Tuhan memberkati. Amin. Bersama dengan umat di masa lalu, masa kini, dan masa depan, marilah kita menyatakan iman percaya kita dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 280, bait 1 sampai bait yang ketiga. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Saudara-saudara, marilah kita bersatu menaikkan doa syafaat kita. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau telah mempercayakan sebuah tugas yang mulia kepada kami, yaitu untuk membagikan kasih-Mu kepada dunia. Dan kami terlebih lagi bersyukur karena Engkau berjanji untuk ada bersama-sama dengan kami, memberikan pertolongan bagi kami. Karena itu Tuhan, tolonglah kami dan terus ajarkanlah kami untuk tetap setia pada tugas dan panggilan kami ini. Pada hari ini Tuhan, kami secara khusus ingin berdoa untuk kami semua, secara khusus para pemimpin kami. Ketika kami harus beraktivitas, Tuhan ajarkanlah kami untuk tetap dapat membagikan kasih itu, untuk menjaga kehidupan. Jauhkan kami dari segala keinginan untuk mementingkan kepentingan diri kami sendiri, namun menghancurkan sesama kami. Ketika para pemimpin kami juga harus mengambil keputusan dan mempersiapkan diri untuk sebuah tatanan yang baru, Tuhan, tolonglah mereka, berikan mereka hikmat, sehingga mereka boleh mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Dan segala sesuatu boleh menjadi berkat. Tuhan, pada hari ini kami juga ingin berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, saudara-saudara kami yang berduka.
Tuhan, lindungilah mereka dan jagalah mereka. Di tengah segala keterbatasan, segala kesedihan, Tuhan, kami percaya Engkau hadir bersama-sama dengan mereka. Dan biarlah di segala kelemahan, Tuhan, mereka dapat menemukan Allah yang besar, Allah yang memberikan pertolongan kepada mereka. Kami juga ingin berdoa untuk usaha kami setiap hari. Tuhan, berkatilah dan tolonglah kami dalam perjuangan kami. Mampukan kami untuk bertekun. Untuk anak-anak dan untuk setiap kami yang bekerja dari rumah, Tuhan juga berikan kekuatan dan Tuhan berikan kesabaran. Terima kasih ya Tuhan. Pakailah kami juga Tuhan untuk menjadi saluran berkat-Mu bagi dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita bersyukur atas berkat Tuhan, dengan bersama-sama kita memberikan persembahan yang didasari dari Amsal 11 ayat 24 yang demikian. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 287B bait ketiga. Sekarang beri syukur. Muliakan Allahmu yang tiada terbanding, Sang Bapa Anak Roh di tata maha tinggi, Tritunggal yang kudus, kekal terpujilah sekarang dan terus selama-lamanya. Mari kita berdoa. Ya Allah, sumber karunia, terima kasih untuk anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kesempatan kami dapat beribadah dalam masa-masa sulit seperti ini. Kali ini kami memberikan sebagian dari apa yang kami punya sebagai bentuk syukur kami. Ajar kami untuk mampu memberikan tidak hanya materi, namun diri kami untuk terlibat dalam pekerjaan dan pelayanan bersama Tuhan. Amin. Ya Allah yang maha tinggi, Kau pencipta dunia ini. Kami juga Tuhan ciptakan agar di Kau tetap dipuji. Engkau Bapa yang memberkati tiap orang yang rendah hati. Tolonglah kami sekarang ini dan selamanya. Ya Allah yang maha kasih, Engkau lahir di dunia ini. Engkau mati di kayu salib. Engkau rela mengganti kami. Dari kubur telah Kau bangkit. Kuasa maut tiada lagi. Pimpinlah kami, sebab Engkaulah jalan yang
memurnikan nurani kami, mengobarkan semangat kami, agar kami menjadi berani. Utuslah kami ke dunia ini dengan kuasa-Mu. Saudara-saudara, marilah kita hidup sebagai murid Tuhan, menyaksikan dan mewartakan kepada semua bangsa bahwa kasih Tuhan tinggal dalam hidup kita. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah sumber pengharapan memenuhi saudara dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman saudara, supaya oleh kekuatan Roh Kudus saudara berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.